Baiklah, seperti biasa di hari Selasa kita akan maraton manga Attack on Titan. Di konten kali ini adalah manga chapter 110. Dan karena ini adalah pembahasan manga, jadi saya sarankan untuk menghindari konten ini, karena pasti akan mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, silakan tunggu versi animenya keluar. Seperti biasa, saya ingatkan agar mensupport channel ini dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih, lalu langsung saja kita memasuki konten. Panel dibuka dengan insiden di desa Ragako, atau desa yang kalian kenal dengan desa asal Koni. Di sini diceritakan kisah yang membuat seluruh penduduk desa menjadi Titan. Yang mana saat peristiwa itu berlangsung, pihak Marley memanfaatkan cairan tulang belakang Zeke lalu mengubahnya menjadi gas. Jadi saat gas itu dilepaskan, gasnya langsung meledak dan menyebar seperti asap lalu menyelubungi seluruh desa Ragako. Nasib dari subjek Ymir yang menghirup gas itu, mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Lalu secara perlahan mereka akan jatuh pingsan. Walaupun hanya sedikit gas yang dihirup oleh subjek Ymir, ia akan langsung ditandai oleh sebuah koordinat, yang kemudian kekuatan Titan akan dikirimkan melalui koordinat itu. Lalu saat Zeke mulai berteriak, orang yang sudah terinfeksi dalam radius jangkauan teriakannya, mereka akan langsung berubah menjadi Titan. Dan Titan itu terhubung kepada Zeke melalui bis Titannya, yang mana Zeke bisa mengendalikan Titan itu sesuai keinginannya. Lalu faktanya, sebenarnya Zeke tak tega harus meracuni subjek Ymir yang seharusnya ia lindungi. Dan kini mereka harus mati karena Zeke. Jadi atas perintah Marley, Zeke harus meracuni penduduk desa Ragako agar ia tidak dicurigai sebagai pengkhianat yang masih loyal kepada Eldia. Begitulah cerita dari sudut pandang Zeke mengenai insiden di desa Ragako, yang juga menyebabkan ibu Koni menjadi korban saat itu. Sementara di tempat lain, Komandan Pixis masih bercerita dengan Yelena. Kali ini Yelena sudah mau buka suara. Jika sebenarnya 10 bulan yang lalu Yelena telah bertemu dengan Eren. Namun Yelena menyangkal tuduhan Komandan Pixis jika dirinya membujuk Eren agar menyetujui rencana Zeke. Lalu dalam pertemuannya itu Yelena mengaku hanya penasaran tentang pendapat Eren soal kebangkitan bangsa Eldia. Dan saat penyerangannya ke Marley, Eren telah memberikan harapan yang lebih dari dugaan Yelena. Lalu faktanya lagi, anggota relawan anti Marleyan yang lain ternyata tidak mengetahui jika Yelena telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Eren. Yelena melakukan ini karena ia memikirkan bangsa Eldia dan negara-negara yang telah ditaklukkan oleh Marley. Sementara Komandan Pixis tak mau menerima informasi itu mentah-mentah. Menurutnya saat itu Yelena sedang berbohong. Sementara di tempat lain, Hanji dan Onyokopon sedang mengobrol sambil bermain kartu. Di dalam obrolannya itu ternyata memang benar jika anggota relawan anti Marleyan yang lain tak mengetahui jika Yelena telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Eren. Kemudian Komandan Hanji meminta informasi tentang Yelena kepada Onyokopon. Kemudian Onyokopon mulai bercerita dari dikumpulkannya relawan anti Marleyan yang mana Yelena adalah orang yang menyatukan mereka. Ya, walaupun awalnya mereka tidak akur karena saling curiga satu sama lain. Lalu jika mereka mencurigai ada seorang mata-mata di dalam prajurit relawan itu, Yelena akan mengotori tangannya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Zeke. Bahkan Yelena tak peduli jika orang yang akan ditembaknya adalah teman yang tidur dan makan bersamanya. Yang kemudian Yelena membuat itu seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Di sini Onyokopon yakin kalau Yelena melakukan itu demi bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Marley. Walaupun Yelena suka bertindak kejam, ternyata Yelena masih memikirkan nasib dari rekan-rekannya. Yang mana pada saat sidang Yelena menuntut hak-hak tentara Marley yang telah ditawan oleh otoritas. Kemudian Hanji sedikit merenung, lalu Hanji mengajak Onyokopon ke suatu tempat. Kemudian di ruang bawah tanah lagi-lagi Armin menemui bucinnya yang sudah mengkristal selama 4 tahun lamanya. Dan secara tak sengaja ia dipergoki oleh seorang wanita yang tak lain orang itu adalah Hitch. Kalau kalian ingat, Hitch adalah rekan satu kamar Annie di polisi militer. Dan kini Hitch adalah salah satu petugas yang disuruh menjaga Annie. Lalu Armin yang panik langsung mencari-cari alasan jika dirinya mengunjungi Annie dikarenakan pewaris kolosal Titan yang lama yaitu Bertolt memiliki perasaan kepada Annie. Jadi kini kenangan itu diwariskan kepada Armin. Padahal sebenarnya Armin memang suka kepada Annie, tapi Armin kembali menyangkalnya karena ia ingin mencari informasi penting dari Annie dan bukan mencari sesuatu yang lain.
Bahkan setelah ketahuan, Armin tetap saja khawatir jika dirinya akan dilarang Hitch untuk kembali menemui Annie. Namun untungnya Hitch masih baik, karena tetap mengizinkan Armin untuk menemui Annie. Karena tentu saja Annie akan bosan jika ia terus mendengarkan ocehan Hitch. Lalu Armin dan Hitch beranjak keluar dari ruang bawah tanah lalu membahas perihal penahanan Eren Yeager yang dinilai tidak adil. Lalu secara tiba-tiba terjadi keributan di luar gedung. Yang ternyata itu adalah para demonstran yang menuntut kebebasan Eren Yeager. Para demonstran ini menuntut pembebasan Eren atas dasar Eren adalah harapan bagi Eldia. Memangnya apa yang bisa dilakukan militer tanpa Eren? Tampaknya situasi kembali semakin tegang karena kini semua cabang militer telah dikepung oleh para demonstran. Lalu Hitch diminta membantu menghadang para demonstran. Sementara Armin dan Mikasa merasa curiga kenapa ada anggota rekrutan baru pasukan pengintai di tempat ini. Kemudian Armin dan Mikasa pergi menemui Komandan Zackley di kantornya. Tujuan mereka menemui Komandan Zackley adalah untuk meminta izin menemui Eren yang ditahan. Namun di sini Komandan Zackley tidak mengizinkan mereka untuk menemui Eren. Hal itu dikarenakan sudah dipastikan Eren telah mengadakan kontak dengan Yelena. Eren merahasiakan pertemuannya itu dan melancarkan serangan besar-besaran kepada Marley. Lalu saat diinterogasi Eren tetap bungkam dan tak mau buka suara. Dan kini kemungkinan terburuknya Eren akan melakukan eksperimen Rumbling. Karena kini Eren telah dicurigai telah berpihak kepada abang tirinya yaitu Zeke Yeager. Lalu Mikasa bertanya apa yang akan terjadi pada Eren selanjutnya. Namun Komandan Zackley tak memberikan jawaban. Kemudian perhatian mereka berpindah dengan sebuah barang yang tiba-tiba bergerak atau bersuara. Namun Komandan Zackley tak menghiraukan benda itu. Lalu Armin menyarankan agar dirinya dan Mikasa untuk memastikan niatan Eren. Karena mereka berdua adalah orang yang mengenal Eren sejak kecil. Kemudian Komandan Zackley membalas jika ia tak ingin mengambil resiko. Lalu sesi diskusi pun berakhir. Lalu Armin dan Mikasa pergi berjalan meninggalkan ruangan. Kemudian saat mereka berjalan menjauh terlihat ada 3 orang anggota rekrutan baru yang memasuki ruangan Komandan Zackley. Kemudian Mikasa menaruh curiga jika ketiga orang itu adalah calon yang akan mewarisi kekuatan Titan Eren. Lalu Mikasa ngotot ingin menguping pembicaraan mereka. Namun untungnya Mikasa masih ditahan oleh Armin. Karena Armin takut jika itu akan melanggar kode etik militer. Kemudian tak lama setelah 3 orang tadi masuk, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar terjadi dari arah ruangan Komandan Zackley. Lalu setengah tubuh Komandan Zackley terhempas dari dalam ruangan ke arah depan gerbang. Dan jasadnya itu disaksikan oleh para masyarakat dan polisi militer. Sementara di sisi lain Armin dan Mikasa berhasil selamat. Dan jika saja Armin tak menahan Mikasa, pasti Mikasa sudah menyusul Sasha di surga. Sementara di luar gerbang massa semakin menjadi-jadi dan keributan semakin membesar. Lalu mereka melakukan rapat perihal siapa pelaku pengeboman. Kemudian Armin bercerita setelah dirinya dan Mikasa keluar dari ruangan Komandan Zackley, lalu ada 3 orang yang memasuki ruangan itu. Yang ternyata orang itu adalah anggota rekrutan baru pasukan pengintai. Kemudian seorang staf membuka pintu dan mengabarkan situasi darurat. Yang ternyata Eren Yeager telah kabur dari penjara bawah tanah. Eren bisa kabur karena menggunakan kekuatan Titannya untuk menciptakan lubang di dalam penjara. Eren juga menutup lubangnya agar ia tidak bisa dilacak dengan mudah. Sementara di suatu tempat Eren berjalan menemui rekan-rekan lainnya, yaitu 4 orang yang membocorkan informasi penahanan Eren dan anggota lain di belakangnya yang terlihat cukup banyak. Bahkan masih ada beberapa anggota yang bersembunyi di dalam militer. Sementara mereka berempat bisa bebas karena ada penjaga yang membebaskan mereka. Dan kini pasukan pemberontak alias fraksi Yeager mulai menampakkan dirinya. Lalu Eren memakai jubahnya seperti yang kita lihat di dalam trailernya. Dan tujuan dari mereka kini hanya sebatas mencari tahu lokasi dari Zeke Yeager. Di panel lain diperlihatkan pasukan militer yang terus-terusan lalu lalang. Dan terlihat seorang mata-mata yang dikirim oleh Marley. Yang tak lain kalian sudah mengenalnya jika dia adalah Peach. Tampaknya dalam waktu dekat pihak Marley akan mengirimkan serangan mendadak kepada Pulau Paradis. Dengan dikirimkan Peach ini hanya langkah awal dari serangan yang akan dilakukan oleh militer Marley. Dan manga chapter 110 pun berakhir di panel ini. Jadi begitulah kurang lebih manga chapter 110.
Lalu di episode 12 nanti pasti akan diadaptasi dari manga chapter 110 ini. Jadi segitu saja dari konten ini, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya.